Haleluya, shalom saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan bersama dengan Engkau Tuhan. Meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan Engkau yang memberkati pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu dan juga hamba-Mu yang menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh diberkati dengan firman-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, mari bersama-sama kita akan deklarasikan firman Tuhan. Aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang Tuhan kasih, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah masih ada pengharapan. Hari-hari ini saudaraku goncangan terjadi di mana-mana. Dalam hal kesehatan itu sudah pasti. Kita sudah mendengar berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan masalah belum tuntas diselesaikan. Dan tentunya ini akan merembet ke hal-hal ekonomi, lalu politik dan juga sosial. Ya, dengan maksud baik sebetulnya supaya kita makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bahkan para pengerja Tuhan ada yang justru berdoa supaya negaranya digoncang, ya. Karena dengan adanya goncangan itu maka terjadi perubahan. Namun sebetulnya kita tidak perlu digoncang, saudaraku yang Tuhan kasihi. Karena supaya dengan sungguh-sungguh, dengan kesadaran dan ketaatan kita dan kesetiaan kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ketakutan dan kegelisahan terjadi di mana-mana, ya. Menjadi satu senjata yang ampuh bagi iblis untuk menggoncang manusia, mungkin juga termasuk saudara dan saya. Begitu terjadi ketakutan, kegelisahan, putus asa, tawar hati, dan kekhawatiran, kita mungkin berkata tidak ada pengharapan, ya. Persoalan menjadi lebih besar dari Tuhan. Lalu kita tidak bisa berdoa lagi dan berkata bahwa tidak ada lagi pengharapan di dalam Tuhan. Kita menjadi kalah sebelum bertempur kalau keadaannya seperti itu. Atau mungkin ada yang berkata, tampaknya semua baik-baik saja. Ya, jangan anggap enteng masalah yang dihadapi dunia saat ini, saudaraku yang Tuhan kasih. Memang kelihatannya baik-baik saja. Kenapa? Karena pemerintah masih punya dana talangan. Masih bisa utang sana-sini. Ya, Amerika saja yang tampak baik-baik saja, tapi kita baca di berita-berita bahwa mereka punya hutang yang begitu besar yang dibutuhkan untuk meredam masalah yang terjadi saat ini. Tentu kita tidak berharap masalah ini akan berkelanjutan. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, kita butuh pengurapan kasih dari Tuhan Yesus untuk kita impartasikan lagi kepada orang lain. Katakan bersama-sama saya, pengurapan kasih. Ya, kita butuh ini saudaraku. Di 1 Yohanes 4 ayat 18 demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Amin. Pengurapan kasih ada di dalam hidup kita, saudaraku yang Tuhan kasih. Kasih Tuhan berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Kita tidak ada ketakutan. Goncangan boleh terjadi, suasana sekeliling tidak menentu boleh terjadi, tetapi karena kasih Allah ada di dalam kita, karena lewat pengurapan kasih yang kita terima dari Tuhan Yesus, kita tidak mempunyai ketakutan. Orang yang ketakutan sebetulnya sudah kalah sebelum bertempur. Seperti yang terjadi 3000 tahun yang lalu di Tanah Perjanjian di Soko ketika Raja Saul membawa pasukannya berhadapan dengan bangsa Filistin. Pada waktu itu tentara Israel siap menyerbu. Namun mereka kaget melihat ada jagoan Filistin yang besar sekali. Tingginya 3,3 meter yang bernama Goliat. Tentara Israel menjadi gemetar. Selama 40 hari berturut-turut, Goliat memperlihatkan dirinya dan berteriak-teriak mengancam orang Israel yang semakin takut. Keadaan seperti itu melanda orang-orang dunia dan anak-anak Tuhan, termasuk di dalamnya hari-hari ini, saudaraku yang Tuhan kasihi.
Goncangan, masalah, dan sakit penyakit begitu besar melanda seluruh dunia. Orang mulai ciut, takut, dan tawar hati. Ketika mulai tawar hati dan tidak ada lagi semangat, inilah awal sebuah kehancuran. Namun demikian, di dalam Yesus ada pengharapan. Katakan bersama-sama, ada pengharapan. Kalau hari ini saudara-saudara sedang mengalami goncangan yang kuat, baik dalam hal usaha, keluarga, ataupun sakit penyakit yang membuat saudara tawar hati dan putus asa, ingatlah bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada berkat. Di dalam Yesus ada keselamatan. Kita terus berharap dan berdoa. Tawar hati ketika goncangan justru akan menutup visi, menutup semuanya. Jangan sampai ketakutan melanda orang Kristen. Jangan sampai ketakutan melanda saudara dan saya. Minta pengurapan dari Tuhan yang akan memberi kekuatan. Mazmur 55 ayat 23 firman Tuhan mengatakan demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Katakan amin, saudaraku yang Tuhan kasih. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Di dalam firman Tuhan yang lain, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di antara orang Israel itu ada satu orang yang tidak takut. Orang itu justru adalah seorang anak muda yang kecil, yang tidak dihargai, dan dipandang remeh oleh saudara-saudaranya, ya, apalagi oleh Raja Saul. Orang itu namanya Daud. Bayangkan seorang anak kecil datang melawan Goliat. Dia tidak takut. Dia berkata, saya datang bukan dengan pedang atau lembing, tetapi saya datang bersama dengan Tuhan. Oh, haleluya, luar biasa. Saya datang bersama dengan Tuhan Allah barisan tentara orang Israel. Goliat mentertawakan dan berkata, apa aku dianggap anjing? Kau datang bawa tongkat. Ya, tapi Daud penuh percaya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Kita harus percaya Tuhan menyertai. Katakan Tuhan menyertai. 5 batu licin ke dalam kantong. Dia keluarkan salah satunya dan umbannya dan mulai memutar umban itu. Dan dengan tuntunan Tuhan jatuh tepat di dahi Goliat. Goliat si raksasa yang semula diduga tidak akan terkalahkan tumbang seketika itu juga. Oh, luar biasa saudaraku yang Tuhan kasih. Pasti saudara sudah sering mendengar kisah ini. Tapi kita diingatkan apa itu batu yang dipakai oleh Daud. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Tentu batu yang dipakai Daud ya memang batu, tetapi Alkitab menggambarkan batu ini adalah Yesus Kristus yang akan menumbangkan musuh-musuh kita, yang akan menolong kita keluar dari segala persoalan kita. Ya, di dalam Yesaya 26 ayat 16 tadi katakan bahwa ada satu batu penjuru yang mahal harganya, yang teruji, namanya Yesus Kristus. Di dalam hidup kita ada Yesus Kristus sebagai batu yang teruji. Batu itu sudah ada di dalam hidup kita. Goncangan, Goliat atau raksasa apapun boleh terjadi. Mungkin raksasa itu begitu besar di dalam kehidupan usaha kita, atau keluarga kita, atau persoalan yang kita hadapi. Tetapi percayalah, Yesus bersama dengan kita. Kita sebagai umban akan keluar sebagai pemenang. Oh haleluya, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kalau kita percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, berarti hari ini adalah hari yang terbaik. Kalau hari ini yang terbaik, besok juga adalah harinya Tuhan. Hari yang terbaik juga. Jadi setiap hari adalah harinya Tuhan. Hari ini lebih baik dari kemarin dan esok. Ya, esok lusa lebih baik dari hari ini. Dunia boleh semakin mundur, tetapi anak-anak Tuhan akan semakin mujur di dalam Tuhan Yesus. Ya, ini permainan kata-kata yang indah, saudaraku. Dunia boleh mundur, tetapi anak-anak Tuhan akan semakin mujur. Dunia saat ini jalannya terseok-seok, bunyinya susah, sulit. Ya, katanya begitu dunia. Ya, tetapi anak Tuhan naik kereta Tuhan bunyinya sukses. Duit,
Ya, jangan takut tuh saudaraku yang Tuhan kasih. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Jangan gentar, jangan takut, jangan tawar hati. Berjalan terus dalam kemenangan demi kemenangan. Karena kita dianugerahkan roh keberanian dan kekuatan. Mari kita baca beberapa ayat lagi di dalam Hagai pasal yang kedua, ayat 7-9. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa justru pada waktu goncangan terjadi, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan merasa kalut, putus asa, dan tidak ada pengharapan. Tetapi untuk anak-anak Tuhan, justru kesempatan ini adalah titik balik meraih berkat-berkat Tuhan dan menuai beribu-ribu laksa. Jadikan hari ini menjadi satu hari kebangkitan bagi kita semua, bukan terpuruk dengan goncangan ekonomi dan masalah. Mengapa? Karena kita melihat Yesus lebih besar dari segala-galanya, dan kita terus berjalan bersama dengan Dia. Maju terus, katakan maju terus di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau lebih besar daripada segala masalah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh berkuasa untuk membawa kami keluar menjadi pemenang Tuhan. Bahkan kami lebih daripada pemenang, karena bersama-sama dengan Engkau kami mampu mengatasi segala kesulitan dan tantangan yang terjadi saat ini, yang melanda seluruh dunia Tuhan. Tetapi kami percaya semuanya ini masih ada di dalam kendali tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menetapkan, Engkau juga yang akan menolong umat manusia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Dan terlebih supaya manusia mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Masih ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati kami. Dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang Tuhan kasihi, kita persiapkan paket perjamuan kudus kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ialah Tuhan sendiri yang melayani kita. Dia yang sudah menyerahkan tubuh dan darahnya. Dan Dia juga memberikan dagingnya dan darahnya untuk menjadi makanan dan minuman bagi kita. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari kita bersama-sama berdoa sekali lagi, kita mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sekiranya masih ada perkara-perkara yang menghalangi antara kami dengan Engkau dan antara kami dengan saudara kami Tuhan. Kami saat ini datang kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan segala beban persoalan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan. Layakkan kami ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang Tuhan kasihi, kita baca firman Tuhan yang ada di dalam roti perjamuan kita. Dari Tuhan datang pertolongan. Wah, luar biasa. Mari bersama-sama kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kita ambil roti perjamuan.
Pegang roti di tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, dia mengambil roti dan memecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, berbuatlah senantiasa menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama makan tubuh Kristus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu diambilnya cawan dan dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah senantiasa menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama minum darah Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena dia juga berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mendapatkan kehidupan yang kekal dan akan dibangkitkan kembali pada akhir zaman. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih setiamu Tuhan. Kau sudah menyelamatkan kami, Kau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bahkan Kau memberikan kehidupan yang baru bagi kami Tuhan. Untuk kami jalani di dunia ini, bahkan sampai selama-lamanya Engkau memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami minta berkat-Mu saat ini Kau curahkan atas kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan. Berkati mata pencarian nafkah kami Tuhan. Bahkan berkati apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Kami minta berkat dari surga itu dicurahkan atas kami. Berkat yang sudah menjadi bagian kami, yang Tuhan sudah sediakan, yang Bapa berikan kepada anak-anaknya. Kami minta berkat dari surga itu turun ke haribaan kami Tuhan. Dipadatkan, digoncangkan dan sampai tumpah keluar menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami minta berkat dari bangsa-bangsa datang kepada kami Tuhan, untuk memberkati rumah-Mu Tuhan, untuk kami boleh membangun rumah Tuhan di kota kami, di mana kami tinggal Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami perhadapkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin kami di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Jauhkan dari segala pencobaan, jauhkan dari segala mara bahaya. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama saudaraku yang Tuhan kasih, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Karena sesungguhnya anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.